Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada hari Minggu ini kita boleh bertemu kembali, boleh kita hadir di tempat ini untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberikan kesehatan di tengah situasi yang masih belum kondusif, dan para jemaat juga yang lain masih ada yang ibadah di rumah, tapi kita percaya Tuhan selalu menyertai kita, Tuhan selalu melindungi kita, dan kita selalu aman dalam naungan Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Segala pujian dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang mengasihiku, terima kasih. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku,
puja nama Yesus, karena Dia sungguh baik Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat membalas kebaikan Tuhan, karena Tuhan lebih dari segalanya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Kami tak dapat membalas Tuhan segala kebaikan-Mu. Dan apa Tuhan kami balas Tuhan selain pujian, syukur, sembah kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Dengan apa ku balas Tuhan? Kami sebagai manusia Tuhan, mungkin kami juga masih banyak melakukan kesalahan Tuhan, tetapi kami tahu Tuhan, Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang mengajari kami Tuhan, supaya kami boleh lebih baik lagi Tuhan. Engkau yang membimbing kami, Engkau yang menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Untuk doa pembukaan kami serahkan pada Ibu Gembala untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya Yesus, terima kasih. Kita angkat kedua belah tangan kita, datang sepenuh hati ke hadirat Tuhan dan berkata, ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku siap berbakti kepada Tuhan, menaikkan korban-korban rohani kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, ini kami yang siap berbakti kepada Tuhan. Sucikan layakan kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus, biar hadirat Allah kami rasakan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kalaupun ada kekurangan dan salah, mohon ampun dari Tuhan, supaya kami berlayak di hadirat-Mu yang suci. Hamba-hamba-Mu yang melayani, pakai dengan heran untuk menjadi alat Tuhan, saluran berkat bagi umat-Mu sekalian, baik pelayan pujian, musik, firman, apapun yang dilayani. Tuhan memakai hamba-hamba Tuhan untuk menyalurkan setiap hati, pikiran, perasaan Tuhan dan berkat Tuhan bagi jemaat Tuhan. Hamba buka dan tabiskan kebaktian pagi hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Kita tetap berdiri dan berbakti kepada Tuhan. Haleluya. Sungguh kita mendapatkan berkat yang sungguh luar biasa dari Tuhan. Kita melihat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini. Kita bersyukur, kita selalu boleh mendapatkan segala yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita akan nyanyikan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan ada di kanan kita, ada di kiri kita. Sebab itu kita mendapatkan selalu perlindungan dari Tuhan. Kita boleh menghadapi segala musuh kita. Kita boleh menghadapi segala hal karena Tuhan yang menguatkan kehidupan kita. Kita nyanyikan kiri kananku ada Tuhan. Bersama Tuhan kita menghadapi semua. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku bersasar kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ku selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dengan Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan,
sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Bawa serta dengan Allah, kita lakukan perkara yang besar. Bawa serta dengan Allah, kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bawa serta dengan Allah. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan. Dalam hidupku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Ada Tuhan, Yesus selalu bersamaku. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah bersuka cita, bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Tiba-tiba kita kembali akan disegarkan kembali hati pikiran kita melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita bangkit berdiri semua. Kita puji Tuhan, kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh hebat, Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Kita tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan, tapi kita bisa memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan.
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Oh, haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus, hanya Engkau yang layak Tuhan. Kami memuji menyembah-Mu Yesus. Dengan apa kan ku balas Engkau Tuhan? Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Sungguh kami bersyukur atas kebaikan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Sungguh Engkau kuasa Tuhan, sungguh Engkau ajaib Yesus. Kami tak dapat membalas sekali lagi Tuhan segala apapun Tuhan yang sedang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami sudah bersuka cita, kami sudah memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Dan kami akan persiapkan hati kami, persiapkan telinga kami, pikiran kami Tuhan, untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau yang ngurapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu pada hari Minggu ini Tuhan, supaya apapun Tuhan yang hamba-Mu sampaikan Tuhan, itu semua Tuhan berasal dari Engkau. Dan kami yakin Tuhan, kami boleh menerimanya Tuhan dengan hati terbuka, dan kami boleh mendapatkan berkat dari setiap firman Tuhan yang disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami sambut firman-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Saudara senang dengan apa akan ku balas kebaikan-Mu Tuhan? Haleluya, pujian yang memberkati kita semua ya. Tuhan baik, Tuhan heran, Tuhan ajaib untuk saudara dan saya. Hari ini kita bisa berbakti, ini berkat Tuhan. Ini kemurahan Tuhan. Ada banyak pertolongan, ada banyak mujizat, ada banyak perbuatan ajaib Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Mari kita senantiasa mempersembahkan korban syukur, puji-pujian, hormat kita kepada Tuhan lewat ibadah kita. Haleluya. Kita akan masuk dalam firman Allah. Saya undang kita buka sama-sama dalam Injil Matius pasal yang ke-28, mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Mari kita akan bangkit berdiri dan sama-sama kita akan membaca ayat-ayat ini. Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai ayat yang ke-13. Satu, dua, tiga. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata,
kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat sesuai yang dipesankan kepada mereka, dan cerita itu tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Haleluya, silakan duduk. Hari ini kita mau belajar firman Allah tentang dusta atau sekarang hoax ya. Sekarang banyak orang memberikan informasi yang tidak tepat di media sosial. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, di firman Allah ternyata sejak dahulu kala sudah ada hoax, sudah ada dusta yang disebarluaskan. Saudara yang kekasih, betapa jahatnya dunia ini, banyak hal-hal yang diputarbalikkan dan disampaikan kepada orang lain supaya orang lain dapat mengetahui yang tidak sebenarnya. Saudara, mari kita mau belajar tentang hal-hal yang diputarbalikkan ini. Tentang dusta. Saudara yang kekasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita mau belajar bahwa hidup kita bebas dari hoax, bebas dari dusta, bebas dari kebohongan. Saudara kekasih dalam Tuhan, sebab dunia dilanda dengan kebohongan. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita akan melihat dalam firman Allah bahwa sesungguhnya kebohongan ini sudah ada sejak awal penciptaan dunia. Iblis yang menjadi bapa segala pembohong ini memutarbalikkan firman Allah dan merayu ibu Hawa. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kalau soal dusta ini memang sudah dari zaman purba sudah ada. Dimulai daripada bapak pembohong setan itu yang putarbalikkan firman Allah. Tuhan Allah berkata, semua buah-buahan di taman Eden ini bisa kamu makan, tapi satu buah pohon pengetahuan akan hal baik dan jahat jangan kamu makan, sebab pada hari engkau makan engkau akan mati. Tapi iblis putarbalikkan. Iblis berkata, bukankah Allah berfirman, semua buah-buah itu yang ada di taman Eden tidak boleh kamu makan? Padahal boleh. Yang tidak boleh buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Iblis berkata, kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, kamu akan jadi seperti Allah. Terbalik bukan beritanya? Firman yang diplesetkan, firman yang diputarbalikkan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita sebagai anak Tuhan yang bijaksana di akhir zaman ini, kita bebas dari kebohongan, bebas dari hoax. Ya, tidak ada pada kita yang namanya dusta. Apa terlebih dusta yang merugikan orang lain. Saudara yang kekasih, pada zaman dahulu imam-imam kepala bingung, serdadu-serdadu datang lapor. Serdadu ini yang menjaga kubur Yesus. Mereka datang lapor, Yesus sudah bangkit. Saudara yang kekasih, imam-imam kepala berembuk dan memberikan uang, sejumlah uang, dan berkata, jangan bilang kalau Yesus bangkit. Bilang malam-malam, murid-murid Yesus datang mencuri mayat Yesus. Saudara, keadaan yang sebenarnya dirubah. Supaya apa? Menguntungkan daripada imam-imam kepala. Saudara yang kekasih, firman Allah berkata bahwa sesungguhnya kita harus berkata ya di atas yang ya dan tidak di atas yang tidak. Artinya kalau iya bilang iya, kalau begini beritanya A, bilang A, bukan A plus atau amin. Saudara yang kekasih, banyak orang sekarang menambah berita-berita informasi dengan plus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, negara kita dilanda dengan hoax sana sini. Saudara, juga yang sesememper daripada berita dusta adalah fitnah.
negara kita dilanda oleh fitnah kepada pimpinan-pimpinan kita, pimpinan negara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kehidupan kita orang Kristen? Apa kita terbawa arus hoax, arus dusta, arus kebohongan, atau tidak? Kita harus berkata tidak terhadap dusta. Haleluya. Sebagai orang percaya, Alkitab katakan, kalau kita mau lihat hari baik di depan kita, jaga bibir mulut kita. Amin. Mari saya undang kita membuka sama-sama dan membaca dalam Satu Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Oke, saudara sudah dapat? Mari, saudara juga yang ada di rumah, yang sedang mengikuti online service, atau sedang menikmati, mendengar, mari ambil Alkitab saudara yang ada di ponsel saudara dan kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Dusta adalah perbuatan jahat, hoax perbuatan jahat. Sehingga ada undang-undang apa itu? IT ya, undang-undang yang ya ITE. Undang-undang yang mengadili ya orang-orang yang suka melempar berita bohong ke publik. Saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita yang ingin hari-hari depan kita baik. Kita yang ingin menikmati yang namanya masa depan yang cerah dan penuh harapan. Alkitab katakan menjaga bibir mulut kita baik-baik. Saudara yang kekasih, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Saudara yang kekasih, rupanya bibir mulut kita yang mengeluarkan perkataan baik dan bisa mengeluarkan perkataan yang jahat atau dusta atau yang tidak baik, itu menentukan hari esok kehidupan kita. Saudara yang masih muda punya hari esok yang masih besar, luas, terbentang di hadapan saudara. Engkau yang mau mencintai hidupmu baik, mau meraih hari depan yang baik, ini jaga perkataan kita. Sebab bibir mulut kita ini yang kecil ini bisa membakar hutan yang besar, kata firman Allah. Lidah ini seperti api, anggota tubuh yang kecil sekali, tapi bisa membanggakan perkara yang besar, menciptakan suasana yang besar dengan perkataan kita. Kalau perkataan kita baik dan memberkati, Alkitab katakan perkataan yang manis, sedap didengar, dimasinkan dengan garam, itu memberkati, membangun orang yang mendengar, bahkan memperoleh kasih karunia. Saudara yang kasih, tapi kalau perkataan kita salah, perkataan kita jahat, perkataan kita memutarbalikan fakta atau memfitnah, perkataan kita tidak baik, saudara yang kekasih, itu juga berdampak luas. Sebab itu jaga perkataan saudara. Amin. Katakan sama-sama, saya mau menjaga perkataan saya. Haleluya, saudara akan mencintai dan menikmati mendapatkan hari-hari baik di hadapan saudara. Sebab dari hati itu asal semua yang keluar kepada bibir mulut kita. Kalau hati saudara baik, hati saudara tulus, hati saudara murni, tidak berdosa, akan keluar perkataan yang baik. Murni, tulus, benar, jujur.
Tapi kalau hati kita jahat, hati kita tidak baik, hati kita lagi sengketa dengan seseorang, saudara akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak menyenangkan. Mari kemas hatimu baik. Firman Allah katakan, jaga hatimu, pelihara hatimu, terlebih daripada apa yang patut engkau peliharakan. Sebab dari hati keluar perkataan, keluar perbuatan. Dikatakan firman Allah, seperti aliran-aliran air hidup. Sumbernya, mata airnya di hati. Kekasihku, kemas hatimu baik. Haleluya. Saudara punya mobil, engkau pelihara mobil, cuci. Saya pernah ketemu jemaat di Manado, beli mobilio baru. Istri dia bilang begini, tante, lihat Pak dia. Maksudnya lihat suamiku. Dia lebih sayang mobil dari saya. Dia cuci dan lap mobil saya, nggak pernah dilap. Maksudnya bukan dilap pukul, nggak pernah dielus-elus. Mobil digosok-gosok terus, tante. Saudara yang kekasih, kita pelihara mobil kita karena barang mahal. Saudara pemain musik pelihara alat-alat musik saudara karena ini menjadi senjata saya untuk melayani Tuhan. Ya, supaya tidak cepat rusak sebab alat musik pun mahal. Alat-alat medsos itu mahal, saudara pelihara ponsel saudara. Jangan sampai jatuh saudara bungkus pakai pembungkus, pakai casing ya. Betul enggak saudara? Hal-hal yang mahal dan berguna pada saudara, saudara jaga baik-baik. Saudara punya rumah, saudara bersihin ya. Saudara punya perabot, saudara bersihin, jaga baik-baik. Saudara punya pakaian, kita jaga. Punya perhiasan, apalagi perhiasan-perhiasan yang mahal, berlian. Oh, kita jaga baik-baik. Tapi lebih dari jaga perkara-perkara yang mahal, hal-hal yang mahal, materi yang mahal pada saudara, jaga hati saudara. Ini loh yang harus dijaga. Ini loh, ini yang di dada ini sebenarnya di sini. Ini loh, pikiran jaga. Kemas pikiranmu baik. Hatimu baik. Haleluya. Kalau ada orang tidak baik terhadap saudara, maafkan saja. Jangan simpan tidak baik. Jangan simpan marah, jangan simpan dendam. Itu sampah saudara. Kalau ada orang berbuat jahat, tidak baik kepada saudara, merugikan saudara, gak usah masuk di hati, buang saja keluar. Haleluya. Yang taruh di hati firman Tuhan. Yang taruh di hati kebaikan keluarga saudara, kebaikan mama, kebaikan papa. Jangan pikir jahatnya. Kebaikan anakmu itu taruh di hatimu, bukan kesalahan anak. Kebaikan saudara-saudara seiman itu taruh di hati. Kalau ada perkataan yang pedas, perkataan yang menusuk, hai buang saja, jangan tampung di hati. Hati menjadi satu wadah menampung hal-hal yang indah. Haleluya. Sehingga seperti firman Allah katakan, apa yang baik, apa yang indah, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Artinya jangan pikir, jangan simpan yang tidak baik, tidak indah. Haleluya. Saudara kekasih dalam Tuhan, Tuhan tolong saudara semua. Haleluya. Senang punya anak kecil ya. Selamat kepada Bu Yani yang punya cucu baru. Beri aplaus dulu kepada Bu Yani. Tambah cucu laki-laki. Sekarang cucunya menjadi 5 orang. Haleluya. Ibu masih muda punya cucu 5. Haleluya. Dan Alkitab katakan dalam mulut bayi-bayi dan anak-anakku Tuhan siapkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi kita senang saja dengan anak-anak. Dengan cara mereka memuji Tuhan. Dengan cara bicara mereka. Haleluya. Puji Tuhan. Kita senang. Kita dulu juga anak-anak lah seperti itu. Enggak langsung besar dan tua seperti ini. Ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekarang keluarga gereja kita banyak anak-anak dan bayi-bayi. Haleluya. Ya. Enggak lama lagi Candice berhari ulang tahun pertama. Haleluya. First birthday ya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, haleluya. Menyenangkan kan anak-anak itu? Saudara senang dengan anak cucu? Siapa yang gak senang dengan anak cucu? Angkat tangan. Yalah, ternyata semua senang dengan anak cucu. Kalau hatimu baik, maka perkataan terhadap anak-anak, perkataan yang baik. Perkataan kepada cucu-cucu memberkati.
sedap didengar. Haleluya. Jangan saudara marah sama anak, cucunya itu diomelin, ya. Nanti cucunya bilang, kok mak jahat, engkong jahat. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita akan menjaga hati kita. Banyak hal materi yang baik, yang mahal kita jaga baik-baik. Tapi terlebih dari kita jaga materi-materi dunia yang Tuhan percayakan pada kita, kita jaga hati dan pikiran kita. Sehingga kalau hati baik, maka perkataan itu baik. Saudara, dusta atau perkataan memfitnah, perkataan bohong, perkataan kasar, yang namanya dosa mulut ini susah dieliminasikan. Susah eliminasikan. Sehingga orang Kristen pun banyak maki. Ada orang Kristen yang maki. Orang Kristen pun banyak dusta. Orang Kristen pun masih mengeluarkan perkataan kotor. Betul atau salah? Ternyata banyak jawab betul. Karena perkataan ini dosa yang sukar dieliminasikan. Hari ini kita nggak mau seperti imam-imam kepala yang memutarbalikkan fakta. Yesus sudah bangkit. Mereka menyebarkan berita lewat serdadu-serdadu, disogok serdadu. Jangan bilang Yesus bangkit, bilang mayatnya dicuri murid-murid Yesus. Saudara, kita nggak seperti orang-orang itu atau imam-imam kepala yang pemimpin agama pada waktu itu. Tidak, saudara. Saudara yang kekasih, walaupun dosa lidah sukar dieliminasikan, tapi kita mau berusaha supaya mulut kita tidak berkata dusta, tidak berkata yang kotor, tidak maki, tidak berkata fitnah. Amin, saudara. Kita mau buat mulut kita menjadi mulut yang baru. Kenapa saya berkata bahwa perkataan ini sukar untuk dilepaskan? Sebab Alkitab tulis manusia baru itu 3 dosa yang paling sukar dilepaskan, itu ditulis paling pertama. Coba saudara melihat dulu. Di dalam surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita melihat Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal 4 kita baca dahulu ayat yang ke-23. Ayat 23, ayat 24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Semua suka kan? Jadi manusia baru kan? Manusia baru itu kelakuannya harus baru, perkataannya harus baru. Nah, kita melihat pada ayat yang ke-25. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Haleluya. Ini dusta dibilang pertama-tama. Dalam manusia baru, yang lain gampang mau dieliminasikan, tapi dusta ini susah. Sehingga waktu Paulus dengan ilham Roh Kudus berkata, roh dan pikiran manusia baru harus dibaharui, maka buanglah dusta, berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Amin, saudara. Mau buang yang namanya dusta? Haleluya. Ayat 29. Janganlah ada perkataan yang kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang jawab semua. Baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Haleluya. Saudara, lihat firman Allah. Lidah yang buruk dibuang. Manusia baru pakai lidah atau mulut perkataan yang baru. Perkataan yang baik. Orang yang mendengar diberkati. Banyak kali kita terberkati dengan kata-kata orang yang membangun, bukan? Betul, saudara? Saudara terberkati kalau kata-kata orang tuamu membangun. Kalau kata-kata anak-anakmu membangun. Kata-kata sesama saudara seiman memberkati. Kita terberkati, saudara. Haleluya. Buanglah dusta
Buanglah perkataan kotor, perkataan yang buruk, perkataan fitnah, ya, perkataan menghakimi, buang. Firman Allah Yesus berkata, kalau kamu enggak mau dihakimi, jangan menghakimi. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada dosa-dosa yang lain, ya, kita tidak bahas hari ini, tapi hari ini kita mau bahas soal dusta. Ternyata dusta gak boleh menjadi pakaian saudara. Amin. Haleluya. Perkataan kita, bibir mulut kita, ini harus mengeluarkan perkataan yang benar, teristimewa, terlebih adalah perkataan firman Allah. Apa yang terjadi pada firman Tuhan harus kita sebarkan. Yesus yang mati dan bangkit harus kita sebarkan. Saudara yang kekasih, setiap kali kita makan perjamuan suci, Tuhan bilang, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Yesus datang kembali. Saudara, berarti kita mengikrarkan di hati kita, saya mau beritakan Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit. Untuk apa? Keselamatan umat manusia. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini perkataan firman supaya apa? Kita dapat menikmati hari-hari yang baik di hadapan kita. Halo? Yang masa depanmu yang masih luas, yang masih muda-muda, yang tua-tua aja ingin masa depan yang baik untuk anak cucu, apalagi yang muda-muda. Bagaimana? Remaja, pemuda, keluarga muda, ingin hidupmu baik di hari yang akan datang? Haleluya. Ini loh, mulut dijaga. Perkataanmu harus baik. Mari kita akan melihat di dalam surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang ke-6. Kolose 4 ayat yang 6. 1, 2, 3. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Haleluya. Hendaklah kata-katamu berkat penuh kasih. Terjemahan nama berkata, dimasinkan dengan garam. Artinya dibubui garam. Ini berbicara diurapi Roh Kudus. Ada ayat berkata, ya Tuhan, taruhlah Roh Kudus-Mu pada pintu bibir mulutku, supaya Roh Kudus menunggui aku di saat aku bicara. Kalau aku mau salah bicara, tutup mulut saya. Ya, taruhlah penunggu di hadapan bibir mulutku. Saudara, rupanya ini perlu sekali dijaga perkataan kita. Sampai pemazmur Raja Daud berkata, taruhlah penunggu di hadapan bibir mulutku ya Tuhan, dan tungguilah aku, tungguilah perkataanku supaya aku enggak berkata salah. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari taruh di hati pikiran bahwa perkataan ini harus diperhatikan. Baik saudara ada di kantor, saudara ada di tempat pekerjaan, di tempat belajar, ya sekarang masih belajar online. Sekarang kita berdoa supaya tidak lama sekolah bisa tatap muka, ya. Di mana saya sudah berada, dalam keluargamu, sanak familimu, rekan-rekan tetanggamu, teman-temanmu. Ini jaga bibir mulut. Jaga. Terlebih dalam apa? Dalam hubungan yang dekat. Siapa yang dekat kepada saudara? Ayo, Pak Niko, siapa yang dekat dengan Pak Niko? Fani, jaga bibir mulut Pak Niko terhadap Fani. Supaya apa? Jangan bangkitkan sakit hati Fani kepada Papa. Oke, siapa lagi? Cik Lucy, siapa yang paling dekat dengan Cik Lucy? Enggak. Bojoe, kekasihnya yang pimpin pujian luar biasa. Itu paling dekat Cik Lucy. Kok Endro Utomo? Kalau Kenis mau diomongin apa nggak paham dia, tapi kok Endro, siapa lagi? Bu Sri, mana ya Bu Sri ini? Oh itu. Ya, itu yang paling dekat. Saya percaya perkataan Miss Lucy memberkati kok Endro dan Bu Sri.
Dan senang kan? Siapa lagi? Ayo. Rian, siapa yang paling dekat, saudara? Tuh, sebelah kirimu kekasihmu. Jaga perkataan terhadap kekasih. Sayang dengan perkataan. Apa susahnya sih kita imbu-imbu sedikit? I love you, Mom. Gimana? Loh, Rian, nggak ada respon. Loh, ini namanya belajar ya dari yang tua. Yang tua ini wanita. Wanita itu suka digombali. Kalau Rian sering I love you, Mom. Wow, dia masaknya lebih enak. Coba tanya yang lebih tua, yang mom yang lebih tua dari saya, Cik Lisa. Betul nggak Cik Lisa? Dari muda sampai tua, wanita istri itu suka mendengar suaminya berkata, I love you. Kau Frankie? Iya kau Frankie. Hah? Nah ternyata, aduh, tapi nggak apa-apa, belum terlambat. Kau Frankie, ini nggak susah kau Frankie. I love you, Mami. Dear Mom, beautiful Mom. Wow, keren loh. Sungguhan, hendaklah perkataanmu penuh kasih. Amin. Dimasinkan dengan garam, diurapi dengan Roh Kudus supaya istri senang, suami senang, papa senang, anak senang, mama senang. Amin. Saudara yang kekasih, kita jangan bicara dusta, tapi perkataan yang baik, yang sedap didengar. Padahal nggak susah mau berkata. Halo, gimana Bu Tuti? Kalau Bu Tuti perkataan manis kepada Pak Tony, wow, nggak lama dia datang. Bukan si Erlin di sebelah kanan ya, Pak Tony. Haleluya. Saudara yang kekasih, jangan kita perkataan manis seperti Ayong kepada Nikem. Itu pasti manis. Sekarang pacaran. Ya, jangan manis-manis kalau pacaran. Dalam rumah tangga yang kita hidup terus-menerus. Betul nggak? Siapa yang ingin perkataan yang manis dan sedap didengar? Coba angkat tangan. Haleluya. Evelyn dengar ya, kok Andrew ingin perkataan yang manis dan sedap dengar. Tapi Sri Kandi ini saya tahu, wah perkataannya berkat. Haleluya. Sehingga kok Andrew tambah melar. Anaknya juga melar. Haleluya. Kita jangan bilang dusta dulu, tapi perkataan yang penuh kasih, sedap didengar. Oke. Coba kita lihat dulu ya. Mari kita buka sama-sama dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi. Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Baca sama-sama. Mari saudara ada di rumah, baca ayat ini. Dan kalau boleh baca kepada pasangan hidupmu, kepada anak-anakmu ya. Oke, 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kalau saudara sudah simpan di hati yang cantik-cantik ini seperti bagaikan permata-permata ini, maka dengan sendirinya perkataanmu baik, kelakuanmu baik. Haleluya. Dan saudara akan menikmati hari depan yang indah, hidup yang baik, hidup yang diberkati Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hamba persembahkan kebaktian kami umat-Mu kehadirat Tuhan. Sempurnakan apa yang kami buat dalam ibadah ini, naik menjadi persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami juga sama-sama berdoa untuk pemerintah nusa dan bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberkati dengan segala keputusan-keputusan yang baik yang dapat
mengayomi, memberikan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Berkatilah negeri kami dengan keamanan di mana-mana tempat. Berkatilah Tuhan dengan segala kesembuhan untuk yang sakit. Berkatilah dengan Engkau melalukan COVID ini dari bumi pertiwi tercinta, bahkan dari dunia ini. Beri pengampunan atas dosa umat manusia. Berkatilah saudara-saudara kami yang sedang menjalankan ibadah doa puasa. Biarlah Tuhan akan menolong dan memberkati mereka. Berkatilah ya Tuhan untuk umat-umat Tuhan di mana saja umat-Mu berada dalam mengayomi kehidupan rumah tangga, pekerjaan, anak-anak dalam bersekolah, berkuliah. Tuhan memberi hikmat, Tuhan memberikan Roh Kudus, memberikan firman yang selalu mengajar umat-Mu supaya hidup dalam kebenaran firman Allah dan terberkati dalam semua kehidupan umat-umat Tuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang segala masalah persoalan ditolong, dibuka jalan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami sudah berbakti, kami sudah menerima berkat Tuhan. Penuh ucapan syukur kami akhiri kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tangan saudara dan kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah kasih sayang dari Bapa Sorgawi, dalam kemurahan, cinta kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dengan persekutuan pimpinan pertolongan, hikmat, akal budi, pengertian, damai, sejahtera, sukacita, urapan Roh Kudus, terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hiduplah berkemenangan, hiduplah berkelimpahan, hidup melakukan firman Allah dengan perkataan dan perbuatan yang baik, sehingga bisa jadi berkat, memberkati, bermanfaat bagi orang lain demi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucapkan syukur dan sudah berdoa mengakhiri kebaktian ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu